Shalom dan selamat hari Sabat buat seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di pagi Sabat yang indah ini dalam ruang keluarga di Sabat pagi ini karena perkenan Tuhan dalam hidup kita masing-masing sehingga kita bisa bersama-sama belajar sedikit daripada tips rumah tangga di Sabat ini dengan judul Dua Hati Satu Misi. Umat-umat Tuhan yang diberkati dan seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada, saat seorang pria dan wanita beranjak dewasa, tentunya ada proses yang mereka lewati, di mana berkenalan, jatuh cinta, mengikat janji. Lalu mereka memiliki komitmen untuk hidup bersama dalam sebuah pernikahan kudus. Tentunya untuk menuju altar pernikahan kudus ada begitu banyak hal yang dipertimbangkan. Dan juga ada pertanyaan yang harus dijawab. Apakah pernikahan ini hanya sekedar menyatukan cinta dari kedua insan atau hanya sekedar menyatukan cinta dan mungkin hanya dapat jodoh? Tentunya jawaban kita pasti kita akan katakan tidak. Mengapa? Karena apakah rumah tangga ini sekedar mendapatkan jodoh dan dipersatukan? Ataukah apakah rumah tangga ini memiliki visi, misi, dan nilai-nilai moral yang akan diterapkan dalam rumah tangga ini dan juga akan diterapkan kepada keturunan yang akan diberikan Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Apakah rumah tangga ini dapat dibangun dalam landasan dan kasih Kristus atau hanya mengikuti hawa nafsu? Apakah rumah tangga ini akan menjadi pusat pelayanan dan pekabaran Injil serta role model di mana orang akan menemukan Kristus di dalamnya? Maka dengan demikian akhirnya mereka percaya dan akan keselamatan yang berasal daripada Kristus. Sabat ini saya mengajak pemirsa Hope Channel semua, mari kita sama-sama merenungkan kembali tentang sepasang suami istri yang namanya tidak dihotbahkan. Namun mereka memiliki kisah cinta dan pelayanan yang luar biasa, yaitu Aquila dan Priscilla. Bayangkan, sepasang suami istri yang tidak hanya saling mencintai, tetapi juga memiliki satu tujuan hidup, yaitu melayani Tuhan bersama. Inilah yang disebut dua hati, satu misi. Kita dapat mengambil beberapa tips kehidupan rumah tangga dari pasangan ini, Aquila dan Priscilla. Karena pasangan suami istri ini mereka saling menunjang, mereka saling menghormati dalam pengabdian mereka akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka menjadikan rumah tangga mereka sebagai pusat pekabaran Injil. Tips yang pertama, yaitu cinta yang bertumbuh dalam pelayanan. Di dalam Roma 16 ayat 3-4, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Aquila dan Priscilla adalah pasangan suami istri yang disebut 6 kali dalam Alkitab. Dan mereka selalu bersama. Ini menunjukkan kesatuan hati dan kesatuan visi dalam pelayanan. Mereka adalah pembuat kemah. Pekerjaan mereka biasa, tapi justru dipekerjakan yang luar biasa oleh Tuhan. Mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena mereka mempunyai satu visi dan misi dalam pelayanan. Dan mereka selalu bersama. Pernikahan bukan hanya soal hidup bersama, tapi bertumbuh bersama,
Membangun rumah tangga sebagai bangunan yang memiliki dasar yang kuat. Yesuslah sebagai dasar itu. Aquila dan Priscilla bertumbuh bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam pengabdian mereka. Ini sangat luar biasa pasangan ini. Yang tips yang kedua, rumah tangga sebagai medan misi atau pekabaran Injil. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja sama bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Mereka bukan hanya bekerja sama, tapi mereka membuka rumah mereka untuk Paulus. Rumah mereka menjadi pusat pelayanan. Di dalam buku Kisah Para Rasul halaman 355, pena inspirasi menuliskan, di rumah Aquila dan Priscilla, Paulus menemukan tempat peristirahatan dan penyegaran. Rumah mereka selalu terbuka bagi para pelayan Kristus dan bagi para pengelana yang lelah. Melalui usaha mereka, banyak jiwa dipimpin untuk menerima Injil. Pertanyaannya, apakah rumah saya dan saudara hari ini terbuka bagi pelayanan pekebaran Injil kebenaran Tuhan? Apakah meja makan saya dan saudara hanya dipenuhi dengan makanan jasmani? Ataukah juga makanan rohani yang memberikan pertumbuhan iman kepada orang lain? Dan itu adalah pertanyaan yang saya dan saudara jawab sendiri dalam pribadi kita. Lalu tips ketiga, harmoni dalam perbedaan peran. Kadangkala peran ini membuat saya dan saudara atau pasangan suami istri ini merasa tersisih satu sama yang lainnya. Kadangkala pekerjaan yang lebih daripada pasangan suami istri ini membuat pasangan yang lain merasa terkucilkan. Tetapi di dalam tips ini, Priscilla dan Aquila selalu membawa perbedaan peran ini menjadi satu pengabdian. Priscilla kadang disebut lebih dulu di dalam Roma 16 ayat 3, menunjukkan peran aktifnya. Pasangan ini tidak bersaing dalam peran, tapi mereka saling melengkapi kekurangan mereka menjadi sebuah kesempurnaan dalam pelayanan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi mereka melihat seorang Apolos yang luar biasa dipakai Tuhan. Akhirnya mereka mendidik Apolos. Mereka menjadikan rumah mereka sebagai ladang pekabaran pertumbuhan iman dan pekabaran Injil bagi orang lain. Dan akhirnya mereka membimbing Apolos dengan penuh kasih. Bukan menjatuhkan Apolos, tetapi mengangkat Apolos untuk menjadi juru kabar Allah yang luar biasa. Mari kita menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang misioner, yang selalu melakukan doa bersama setiap hari, membagi peran dan tanggung jawab yang seimbang dalam rumah tangga, lalu saling menghormati peran dan tanggung jawab masing-masing yang ada di dalam rumah tangga. Dan jadikanlah rumah tangga saya dan saudara sebagai tempat bertumbuhnya dalam kasih dan pelayanan. Dan segala proses ini kalau saya dan saudara melewatinya dengan ucapan syukur,
kita sangat-sangat diberkati. Bahkan orang akan menemukan Kristus di dalam rumah tangga saya dan saudara. Dengan demikian, mereka akan mengakui Tuhan yang saya dan saudara punya. Tuhan yang saya dan saudara percaya itu menjadi Tuhan mereka. Lalu kemudian tips yang keempat adalah cinta yang berani berkorban. Kadangkala kita mendapat benturan-benturan kecil di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kadangkala keterbatasan dalam rumah tangga kita, keterbatasan dalam ekonomi kita, keterbatasan dalam berbagai hal membuat kita susah untuk berkorban. Tetapi tips pagi hari ini mengajak saya dan saudara untuk memiliki cinta yang utuh kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita berani berkorban. Karena kita punya iman, kita klaim bahwa Tuhanlah yang memiliki segala berkat itu. Dari tips keempat ini di dalam Roma 16 ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidup. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tapi pahlawan iman. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka siap menanggung resiko demi pelayanan. Apapun keadaan saya dan saudara, di dalam segala pelayanan, sekalipun ada kerikil tajam, atau ada resiko-resiko yang saya dan saudara hadapi, tapi kita harus ingat bahwa Tuhanlah sumber jawaban kita. Tuhanlah solusi kita. Maka kita akan berdiri bersama-sama dengan Dia. Dengan Tuhan, kita tidak akan pernah gagal. Di dalam buku My Life Today, halaman 256, di sana dikatakan, rumah tangga Kristen yang sejati adalah tempat di mana kasih Allah berdiam. Dan dari situ terpancar terang ke sekeliling. Ini sangat luar biasa. Jika saya dan saudara menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga Kristen yang sejati, rumah tangga yang berdiri atas dasar Kristus, rumah tangga yang memiliki pengabdian iman kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, maka saya dan saudara akan memancar sinar kemuliaan Tuhan secara tidak langsung kepada jiwa-jiwa yang lemah, yang membutuhkan sinar kemuliaan itu. Para pemirsa Hope Channel yang diberkati, kisah Aquila dan Priscilla bukan hanya untuk zaman dulu, tetapi hari ini kita bisa menjadikan rumah tangga kita yang berdampak kepada orang lain. Tidak harus kita punya gelar tinggi atau kita memiliki harta yang melimpah atau harta yang cukup. Tetapi Tuhan membutuhkan dua hati yang sehati dalam Tuhan untuk melayani Dia. Untuk mengabarkan pekabaran Injil kepada setiap orang yang membutuhkan keselamatan. Untuk mencari jiwa-jiwa yang lelah, yang putus asa, untuk mendapat kekuatan dan penghiburan daripada Sang Pencipta. Para pemirsa Hope Channel yang diberkati, mari kita berdoa agar rumah tangga kita juga menjadi tempat istirahat bagi jiwa-jiwa yang lelah. Sekolah bagi pertumbuhan rohani, baik itu dari dalam rumah tangga dan juga orang lain. Dan kita menjadikan rumah tangga kita sebagai altar kecil bagi Tuhan setiap hari. Amsal 24 ayat 3-4. Di sana dituliskan, dengan hikmat rumah didirikan,
Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Para pemirsa Hope Channel yang diberkati, marilah kita sama-sama membangun rumah tangga kita di atas dasar Kristus. Dengan demikian, segala yang kita kerjakan, segala yang kita buat, biarlah semua hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah dalam pelayanan kita harus memiliki kerendahan hati yang sungguh di bawah kaki salib Tuhan. Supaya kita bisa melihat mujizat demi mujizat dalam pelayanan pekerjaan kita melalui rumah tangga kita. Jadikanlah rumah tangga saya dan saudara sebagai rumah doa, rumah berkat bagi orang lain. Jadikanlah rumah tangga saya dan rumah tangga saudara sebagai tempat pekabaran kebenaran Injil yang kekal. Jadikanlah rumah tangga saya dan saudara sebagai tempat yang penuh damai, sehingga setiap jiwa datang, mereka akan menemukan damai yang berasal dari Kristus. Oleh karena itu saudara, marilah setiap pasangan suami istri, marilah setiap anak-anak yang dilahirkan di dalam rumah tangga kita masing-masing, kita sama-sama belajar dari Kristus. Kita sama-sama belajar daripada kebenaran dan terang kebenaran Injil ini. Sehingga kita dapat membawa rumah tangga kita untuk takut akan Tuhan. Dan kita menerima berkat sepanjang umur hidup kita. Dan pada saat sangkakala Allah itu berbunyi, kita akan ada di dalam rumah tangga sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat, Tuhan memberkati. Amin.